yang ngomong kasih milih. Nih, ketemu lagi pemirsa sama Rudi Haryanto. Buka dong maskernya biar kelihatan gantengnya. Lagi jalan-jalan sore di Glodok. Tak 9. Iya, nama gangnya. Kelurahannya Glodok. Iya. Kamu kan gimana habis pasca corona, sehat? Sehat lah. Sehat. Bagus lah. Paling masuk angin nggak wajar lah. Oh, gampang itu bisa ditolak. Iya. Minum jamu. Tolak angin. Iya. Lah, itu Samsung kemanain? Rusak. Oh, kirain Bukan rusak sih. kirain udah dijual. Belum dijual. Sudah nggak bagus, udah nggak bisa nyala. Itu Redmi berapa tuh? Xiaomi Redmi Note 08 tahun 2020. Harga berapa? Nggak beli, ini dikasih nih, sponsor nih dari Ibu Dewan. Oh, Ibu Dewan. Iya. Cece cantik. Ya oke ya, aku mau istirahat. Sejak zaman dahulu, Kepulauan Nusantara jadi tempat persilangan kebudayaan dunia. 2 milenium silam, di masa dinasti Han, sejumlah kitab mencatat hubungan resmi antara Tiongkok dan Nusantara. Dalam kitab Hao Hansu disebutkan Yetiao. Yetiao adalah tiruan bunyi dari kata Sanskrit Jawa Dwipa untuk menyebut Jawa atau Sumatera. Jalur pelayaran Tiongkok ke Nusantara mulai ramai. Interaksi semakin intens, perantau dari Tiongkok mulai banyak yang menetap di Nusantara. Mereka mulai melepaskan pandangan tradisional seperti daun gugur kembali ke akarnya, menjadi pandangan baru yang lebih realistis, yaitu bibit jatuh berakar di buminya. Pengaruh dari Tiongkok merasuk secara wajar dalam hal boga, busana, sastra, bahkan teknologi yang berkembang di masyarakat Nusantara. Pola integrasi alamiah ini terusik dengan datangnya kolonialisme. Rasialisme mendera warga Tionghoa setelah keluarnya Rehiring Reglement 1854. Belanda membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok. Tionghoa masuk dalam kelas Vreemde Oosterlingen atau warga timur jauh. Meski berada dalam rezim segregasi, warga Tionghoa tetap berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat di Hindia Belanda. Terhitung sejak era pergerakan nasional hingga zaman revolusi kemerdekaan, sumbangsih warga Tionghoa tak pernah putus. Di bidang sosial misalnya, Ao Cui Lan tergerak membuat rumah penampungan korban perdagangan perempuan bernama Hati Suci. Begitupun di lapangan politik, kontribusi Tionghoa tak bisa dikatakan kecil. Ada Kwe Tiam Hong dan ketiga rekannya yang hadir saat peristiwa Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Bahkan kongres yang menelurkan Sumpah Pemuda ini juga berlangsung di rumah seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong. Kemudian di bidang pers tersebutlah nama Ang Chan Kuan, pemimpin Sinpo, dan Lim Kun Hian, pemilik Sintitpo. Lim Kun Hian kemudian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia yang berorientasi pada nasionalisme Indonesia. Semangat anti-kolonialisme pun tumbuh bak cendawan di musim hujan. Semua bahu-membahu merebut kemerdekaan. Setelah Belanda hengkang, posisinya digantikan oleh Jepang. Kemerdekaan masih belum teraih. Ketika posisi Jepang terdesak di Palagan Pasifik, mereka mulai mencari simpati. Dibentuklah Badan Persiapan Kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI. Di dalamnya juga duduk beberapa wakil Tionghoa seperti Lim Kun Hian, Ui Tiang Cui, Ui Chong Hao, Tan Eng Hua, dan Yap Chuan Ping. Bukan hanya perjuangan di belakang meja, beberapa tokoh Tionghoa bahkan turut terjun dalam palagan mempertahankan kemerdekaan. Mereka adalah John Lee, Tony Wen, Ang Tiao Pi. Ketiganya menyelundupkan senjata untuk tentara Republik. Ada pula Hoan Moi, perempuan Tionghoa yang tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia dan mendapat anugerah Bintang Gerilya. Kemerdekaan Indonesia adalah buah dari perjuangan semua kelompok yang memiliki cita-cita hidup bersama sebagai bangsa Indonesia, tidak terkecuali warga Tionghoa. Dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Soekarno saat berpidato 1 Juni 1945, kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan,
baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Si Billy bilang, kasih tahu dong si Bang Rudi, semangat, masih ada gelombang kedua. Gue udah nggak gelombang kedua. Pak iya gelombang kedua ya, udah deket banget kan waktu itu. Nggak tahu benar, gelombang kedua. Yang ikut tuh si Mili satu lagi tuh yang orang Bandung, Mili Ratulian, si yang gemuk siapa Bu Susi. Udah ngikut aja deh. Udah ngikut, pikir sore ya, kata pagi disuruh dikerjain gua. Pagi-pagi gua disuruh. Udah pagi, pikir pagi kan. Pagi langsung. Jurinya sih itu udah. Pakai acara 3 bulan lagi lolos gua. DPR RI? Iya. Dia yang lolosin siapa? Gak tahu, gua disuruh. Oh si Chandra, Wasekjen, Chandra siapa namanya? Itu baru baca. Dia caleg juga, caleg. Udah dapat nomor urut dong? Belum. Waktu itu disuruh pilih. Jawa Tengah 3. Dapat Jawa Tengah akhirnya. 3. Nggak taunya Ketum bilang, udah si Rudi dipindahin Jawa Tengah 5. Ketum sendiri pindahin. Kalau waktu itu kurang kan. Ya udah. DPR RI lolos. DPRD kagak lolos. Gimana sih? Tapi pernah masuknya ke sana, maksudnya ke daerah. Kagak. Kaos. Kirim kaos dari DPD itu. Itu dapil berapa? Jawa Tengah 5. Jawa Tengah 5. Nomor 7. Meliputi apa? Daerahnya apa? Kelurahan, kecamatan, Kota Madia. Surakarta, Klaten, Sukoharjo. Aduh, satu lagi lupa dah tuh. Boyolali. Oh, Boyolali. Masih daerah Solo situ juga. Keren ya. Keren apaan? Hebat dong jadi DPR. Iya. Yang ketua DPD aja nggak jadi DPR. Katanya mau maju kan? Maju aja tahu. Orang dia udah kuat. Ini gak usah jauh-jauh nih, ntar gue bikin gosip dia mau maju 2024 juga pasti gue setuju. Pemirsa, ketemu lagi sama saya, Koko Advent Setiawan. Di samping saya ada Koko juga, Rudi Haryanto. Udah lama nggak ketemu, akhirnya ketemu di Season City. Ini Rudi Haryanto hari ini mau bikin video klip, ya. Nah, nanti lagunya lihat di channel YouTube dia. Ya, judulnya Pengagum Rahasiamu. Pengagum Rahasiamu. Mu-nya huruf besar jangan-jangan ya? Enggak, M-nya kecil. Oh kecil, berarti untuk cewek-cewek ya, atau untuk cowok-cowok. Kalau bagi cewek, bagi cowok untuk cewek-cewek, bagi cewek untuk cowok-cowok gitu kan. Aku sih udah dengar lagunya, aku suka. Cocok lah untuk keadaan saat ini. Maksudnya keadaan dunia saat ini juga cocok. Ya, Aku sih nangkep 3 hal ya. Sisi spiritual, sisi komersial, sama sisi sosial. Tapi kan itu kan pendapat pribadi saya. Pastinya kan yang lebih tahu yang nyiptain. nah, Tentang apa sih lagunya? ya sebenarnya sih lagu ini mengenai seorang pria yang awalnya dia nggak ada rasa saat dia ketemu dengan wanita itu. Biasa aja. Akhirnya jadi ada rasa. Nah, tapi lama-lama kelamaan ketemu, mulai ada rasa, mulai ada rindu, mulai ada cinta. Ternyata dia baru tahu kalau wanita ini ternyata udah ada pacar. Oh, udah ada yang punya. Atau ya udah ada yang punya. Tapi sang pria ini udah terlanjur suka dan dia berjanji dalam dirinya dia akan terus menjadi pengagum rahasiamu. Itu kalau rahasia, kalau sebenar-benarnya jadi teman gitu ya? Ya, jadi temen. Gitu. Oke, nanti kita lihat di channel YouTube Rudi Haryanto, namanya Rudi Haryanto ya? Bukan, One Indonesia 1. Oh, One Indonesia 1. Ya. Oke. Di like, comment, share, dan subscribe. Yes. Saya punya juga. Pasti. Oke. Thank you and God bless you. Sami-sami. Biarlah cinta dan rinduku kan abadi selamanya untukmu. Maafkan diriku tak jujur padamu.